Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya. Habis sawalan kayak. Sudah masuk Zulhijjah ya? Zulqa'dah. Kirain sudah masuk Zulhijjah. Belum. Kenapa salam ini harus semangat dijawab? Lihat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hayyitum bitahhiyatin fahayyu. Apabila ada orang yang memberikan penghormatan, salah satunya dengan salam, ya, maka kata Allah, bi ahsana minha, maka jawablah dengan jawaban yang lebih ahsan, sesuai dengan tema kita nih, kajian kita tentang akhlak, ihsan. Bi ahsana minha, maka jawablah dengan jawaban yang lebih, aurudduha, atau setimpal atau sama, ya. Jadi kalau ada orang memberikan salam, misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya harus sama tuh. Jangan waalaikumsalam. Nah, itu pelit namanya, sebakil-bakilnya orang. Harus sama. Bahkan kalau yang cakep lebih ngasih itu harus lebih banyak. Saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah dan Rasulullah, orang yang diterima ibadahnya adalah orang yang ikhlas. Jadi jawab salamnya jangan diiringi dengan ngambek. Salah lah. Kenapa? Karena kata Allah, ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi harus keluar dari hati yang tulus, memberikan yang terbaik pada yang lain, ya. Jadi salamnya saya ulang lagi yang ketiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau yang tadi itu prasangka buruk namanya. Supaya semangat aja jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai ini Ustadz nih prasangka buruk nih sama yang jawab salam nih. Nah, paling tidak jadi tahu lah kita ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita bersolawat kepada Rasulullah sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah, dan rasa terima kasih kepada manusia yang menjadi perantara kita mengenal Allah. Yang pertama yaitu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita isi sholawat dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat dan salam ini sampai pula kepada keluarganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, dan juga hingga kepada kita para pengikutnya. Harapan kita termasuk umatnya yang dirindukan, umat yang senantiasa merindukan. Harapan kita mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dicintai dan juga mencintai. Wujud kecintaannya, wujud kerinduannya, senantiasa kita menjalankan ajaran-ajarannya yang sampai kepada kita, dan mudah-mudahan ajaran yang sampai kepada kita, yang kita pahami, kita bisa dapat jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita mohon kepada Allah Al-Qawi yang Maha Kuat memberikan kekuatan kepada kita
Kita mohon kepada Allah Al-Hayyu yang Maha memberikan kehidupan, diberikan kesempatan hidup untuk kita bisa menjalankan ajaran-ajaran yang Rasulullah ajarkan melalui para pewarisnya ulama yang sampai kepada kita hingga ajal menjemput, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan harapan kita kelak setelah kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan juga harapan kita kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati bil khusus seluruh pengurus Masjid Al-Murtadha, wabil khusus ketuanya Ustaz Zulkarnain, ada para alim, para ulama, para guru, para tokoh, bini sepuh, ibu-ibu di sini hadir, dan mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Ada Ustaz Ahmad Yunus, Muhalid Ahmad Yunus, para asatidz yang lainnya, para hujaj, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya Allah senantiasa jaga, Allah senantiasa bimbing dalam keistiqomahan iman, Islam, ihsan secara kafah, insyaallah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan dari godaan setan yang terkutuk, Allah jauhkan dari bala dan bencana, Allah dekatkan dari hal-hal yang baik, dan Allah mudahkan dari hal-hal kebaikan untuk senantiasa kita terus istiqomah di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kalau tidak salah pada 2 bulan yang lalu itu masih membahas tentang takwa, dan wilayahnya adalah wilayah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ya? Ini 2 bulan biasanya lupa. Akhlak kepada Allah itu apa saja? Ini hanya reminder saja, mengingatkan saja. Karena gini, tugasnya kita ini saling mengingatkan. Kenapa saling mengingatkan? Kita ini tidak ada yang memang memiliki kekuatan ingatan yang lebih. Manusia ini mahalul khata wa nisyan, semuanya itu. Makanya Allah menurunkan ayat Al-Qur'an ya, yang terakhir surat apa? Surat yang terakhir surat apa? Ayat 3 ya. Kalau Al-Qur'an yang terakhir, surat Al-Qur'an yang terakhir surat An-Nas. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nas ya, Allah menyampaikan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu godain kita setiap saat karena kita memiliki kelemahan. Ya, godain kita. Maka dibikin was-was. Supaya nggak bikin was-was, maka kita ini harus saling ya, saling apa? Saling membantu. Ya, saling menjaga. Manusia yang terbaik adalah manusia yang membuat orang lain bahagia. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling buruk adalah manusia yang dengki. Orang yang dengki itu pengennya semuanya dia yang kuasain, orang lain nggak boleh. Itu dengki namanya. Makanya kata baginda Nabi ada 3 hal yang membinasakan. Apa 3 hal yang membinasakan dalam hidup ini? Fasyuhun muta'un. Itu yang pertama. Salatun muhlikatun. Ada 3 hal yang membinasakan manusia. Yang pertama fasyuhun muta'un. Fasyuhun muta'un itu artinya apa? Syuh itu bakhil yang berlebihan. Kan ada bakhil, ada syuh. Kalau bakhil itu dia pelit terhadap apa yang dia miliki. Itu namanya bakhil. Tapi kalau syuh termasuk bakhil apa yang orang lain miliki. Jadi kalau orang lain mau ngasih jangan. Udah jangan. Gitu. Itu namanya syuh. Ya. Padahal bukan miliknya itu.
Misalnya ada kita punya kawan mau nyumbang nih ke Masjid Al-Murtaudha, jangan. Al-Murtaudha udah kaya. Nah, itu namanya sukun. Hati-hati itu. Itu menghancurkan itu. Yang punyanya aja kagak boleh, yang punya orang lain aja nggak boleh, apalagi punya dirinya. Udah kelewat koret nih. Ya. Oh iya makanya. Orang lain kasih ilmu nggak boleh, udah. Punya ilmu udah untuk sendiri aja, gitu. Syuhun muta'. Dan dia berharap bahwa apa yang dimiliki oleh orang lain itu jadi miliknya, itu syuhun itu. Maka itu akan menghancurkan. Ya. Kemudian yang kedua, wahawat muttabaun. Apa itu? Hawa nafsu yang diperturutkan. Kalau menurut hawa nafsu enaknya jam segini ngapain? Tidur, coba. Kalau tidur Pak, dijamin Bapak Ibu bangun jam 9 demam tuh badan. Apalagi pakai AC. Ya, habis subuh tidur. Nah, udah. Tapi kalau habis subuh duduk sebentar taklim, setelah itu lari-lari. Kata orang, Pak Haji nggak ada gawean tuh. Capek-capekin aja lari-lari. Emang iya, lari-lari capek ya. Capek gak? Capek, tapi badan sehat. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat, maka untuk membedakan mana ini yang disukai oleh Allah, mana yang tidak disukai oleh Allah, kita sebenarnya gampang. Sesuatu yang disukai oleh kita itu lebih banyak nafsu. Sesuatu yang tidak disukai oleh kita itu yang disukai oleh Allah. Bangun tengah malam, ya, sepertiga malam terakhir, itu pasti rata-rata nggak disukai. Kecuali orang yang memang sudah sangat terbiasa, terkondisi sekian lama, maka kemudian dia akan merasa biasa. Maka ada sebuah ungkapan, ala bisa karena biasa. Kalau nggak biasa, nggak, berat itu. Orang ikut pengajian kalau nggak biasa, berat itu. Apalagi kalau pembahasannya nggak menarik, walaupun itu membuat diri kita dekat dengan Allah. Dia carinya yang menyenangkan batin saja. Apa itu? Ya pokoknya cocok dengan dirinya. Kalau nggak cocok, dia tinggalkan. Ya. Pokoknya kalau yang gampangnya begitu, untuk membedakan antara nafsu dengan nurani. Nurani itu yang dekat dengan Allah. Itu kalau nurani itu rata-rata nggak disukai, ya, nggak disukai. Kemudian yang ketiga, yang membuat kita akan binasa, apa itu? Wa ijabul mar'i binafsi. Apa itu? Orang yang bangga terhadap diri sendiri. Hati-hati itu. Orang yang bangga terhadap diri sendiri itu samanya takabur. Iblis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis itu ahli ibadah dulunya. Ahli ilmu. Ya. Bahkan sampai-sampai penduduk langit itu menggelari iblis dengan gelaran al-abid, artinya ahli ibadah. Ibadahnya nggak tanggung-tanggung, ribuan tahun. Ada nggak kita yang umurnya sampai 100 tahun? Kayaknya nggak ada. Ya. Iblis itu ahli ibadah. Kenapa iblis kemudian menjadi terkutuk, diusir oleh Allah? Satu doang penyebabnya. Apa itu? Takabur. Apa yang diucapkan oleh iblis? Ana khairu minhu. Aku lebih baik dibandingkan dia. Cuman kalimat itu doang yang membuat dirinya terhalang untuk mau patuh, taat akan perintah Allah. Kata Allah, bahasa saya itu, kenapa hai iblis tidak mau sujud kepada Adam? Kalau bahasa saya itu, padahal yang memerintah itu bukan Adam tapi saya sebagai Khalik, Allah, sang penciptamu.
Dia bilang aku nggak mau karena aku lebih baik. Orang lihat biasanya kalau merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling berkuasa, sulit dikasih tahu. Itu menjadi penghalang. Walaupun yang ngasih taunya itu benar. Makanya lihat Rasulullah pernah cium tangan sama anak kecil. Rasulullah pernah cium tangan sama yang tangannya kapalan. Imam Syafi'i juga begitu, cium tangan sama bocah Angon. Kenapa? Hormat. Bukan karena fisiknya, tapi karena isinya. Sama sebetulnya Allah memerintahkan sujud itu, harusnya iblis tuh paham yang merintahin siapa. Cuman karena sudah tertutupi, ilmunya menjadi terhalang. Ibadahnya yang dulunya dekat dengan Allah menjadi terhalang. Kenapa? Karena keangkuhan. Makanya wa'ijabul mar'i binafsi, itu salah satu yang membinasakan. Setinggi apapun dan seluas apapun wawasan kita, dan setinggi apapun ibadah kita, di hadapan Allah menjadi nol. Makanya ini setan godain kita supaya menjadi pengikutnya. Iblis itu godain kita supaya menjadi pengikutnya. Dan iblis ini dikasih oleh Allah legalitas. Legalitasnya apa? Dikasih kesempatan sampai kiamat nanti untuk menggodain manusia supaya manusia ini tergelincir jauh dengan Allah. Kenapa? Karena dendamnya itu. Akhirnya berikutnya itu apa? Dendam. Iblis itu jadi dendam akhirnya sama Adam. Padahal yang salah Nabi Adam apa iblis? Yang salah Nabi Adam atau iblis? Iblis. Adam gak ngapa-ngapain, dendam, itu dengki, itu begitu. Munculnya dengki, ya, iri, kayak gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah diturunkanlah yang namanya syariat, salah satunya saum yang sudah kita lewati. Saum ini itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Itu salah satu strategi fisiknya. Ya, salah satu strategi fisik itu oleh Allah, caranya untuk melemahkan nafsu adalah dengan dibuat lemah itu. Aliran darahnya jadi lemah. Makanya lihat kalau udah sore gemeteran kita. Mau ngambek kayak apapun juga kalau udah tenaganya nggak ada, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman sayangnya, itu hanya baru tataran fisik. Tataran dimensi spiritualnya, tataran dimensi isinya itu nggak diperhatikan. Sehingga apa? Begitu sore hari saatnya buka, disikat semua yang ada, akhirnya apa? Itu tenaganya kembali. Akhirnya apa? Saking banyak tenaganya, ambek-ambekannya nanti setelah maghrib. Ya kan? Taraweh kebanyakan, imam diomelin, gitu kan. Ngomelnya nanti pas malam itu, ya kan. Bini salah dikit diomelin, gitu kan. Waktu sore udah nggak bisa ngapa-ngapain, tenaganya habis. Ya. Harusnya puasanya 24 jam, artinya apa? Sampai sekarang bahkan harusnya puasa. Karena yang namanya saum itu al-imsak. Makanya kenapa? Ketika sudah kita mampu menahan, la'allakum tattaqun. Nanti nyambung nih ke pembahasan kita tentang akhlak kepada Allah. Salah satunya adalah yang paling puncak adalah takwa. Ya. Karena nanti yang masuk surga itu hanya orang takwa doang, yang nggak bertakwa enggak. Nanti keuntungannya itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah puncaknya takwa, udah selesai itu. Orang yang bertakwa itu rendah hati, orang yang bertakwa itu orangnya santun, orang yang bertakwa itu dia nggak pernah sombong, nggak pernah memperturutkan hawa nafsu, ya kan? Nggak pernah bakhil, apalagi syukhun, nggak. Orang takwa itu, kenapa? Karena dia sudah dekat dengan Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya iblis ketika dikasih legalitas oleh Allah
Itu kesempatan. Sambil Allah itu menyaring mana manusia yang serius, mana yang enggak. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga itu memberikan sebuah penjelasan kepada kita, siapa di antara kita yang beriman kepada Allah, itu oleh Allah tidak lantas langsung diterima tuh iman kita. Ya. Ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Allah tuh saring dulu itu. Kita ini bener gak lisan kita? Kenapa? Makanya niat itu letaknya di lisan apa di hati? Hati, karena lisan sering bohong. Ya, ngomongnya begini, aslinya begitu. Makanya kan dalam ajaran Islam yang paling sangat tinggi itu akhlak. Akhlak itu buah dari takwa. Mau belajar ini, belajar itu tujuannya adalah untuk menopang akhlak. Akhlak itu adalah buah dari takwa. Kalau bahasa psikologi itu representasi dari hati, kejujuran itu adanya di perilaku. Karena hati nggak ada yang tahu. Ya. Maka lihat dalam keseharian, itu dalam keseharian, dia sehari-harinya bener nggak? Maka kata Allah, orang-orang yang dia bisa ngomong tapi nggak bisa menjalankan apa yang diomongkan, itu dikecam oleh Allah. Kaburon maktan indallah antakulu ma la taf'alu. Sungguh sangat amat besar. Ada kalimat qadnya. Sudah sungguh sangat amat besar kebencian Allah. Pokoknya Allah bencinya muncak lah gitu loh. Kepada orang yang bisa menyampaikan tapi enggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Sama orang harus ramah gitu misalnya kan. Ketika menyampaikan, sama orang harus ramah. Tapi ketika berpapasan, kalau nggak ditegur duluan kagak negur. Hati-hati itu. Saya kan guru, masa saya negur duluan? Saya kan lebih tua, nggak ada urusan itu. Nah, siapa tahu dia nggak ngelihat. Ya kan? Orang dulu itu akhlaknya luar biasa, Pak. Lihat guru itu langsung lari, nyamperin, cium tangan. Itu akhlaknya zaman dulu begitu. Sekarang sudah mulai terkikis oleh media, terkikis oleh teknologi. Ya kan? Sekarang silaturahim aja kan virtual. Mana ada silaturahim virtual? Dimudahkan oleh teknologi. Karena dimudahkan oleh teknologi, akhirnya apa? Kagak lebaran juga nggak apa-apa. Cukup WA aja, cukup SMS aja. Video call saja. Beda. Itu kearifan zaman dulu jangan dibuang. Walaupun hanya sekedar bawa geplak itu, yang geplaknya muter lagi. Ya kan? Yang seminggu balik lagi ke rumah kita. Ya kan? Itu kan ada kejadian begitu kan. Kita datang ke tetangga bawa geplak, ditandain tuh geplaknya. Seminggu kemudian geplak itu balik lagi ke rumah kita. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Walaupun nggak bawa apa-apa, itu kan wujud daripada penghormatan. Apalagi datang ke guru. Gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya lihat generasi sekarang itu, generasinya orang menyebut para kaum intelektual, para kaum psikolog, itu disebutnya generasi stroberi namanya. Tahu stroberi? Stroberi itu buah stroberi. Iya, sama-sama manis. Sama-sama manis. Stroberi itu nggak bisa tumbuh kalau tidak dilindungi dengan perlindungan yang sangat ketat. Dia nggak bisa liar itu stroberi itu. Ditanamnya di taman yang khusus gitu, baru menghasilkan yang bagus. Itu stroberi. Buahnya banyak yang suka, apalagi kalau sudah warna merah. Artinya apa? Stroberi itu walaupun menarik, rapuh. Nggak bisa kena tekan dikit aja itu rapuh. Nah, generasi saat ini adalah generasi yang rapuh. Dia nggak bisa hidup kalau tidak dalam kondisi yang serba lengkap.
Dia itu ingin melakukan sebuah perubahannya perubahan besar, tapi ketika gagal, itu banyak orang yang disalahkan dan bahkan termasuk dirinya, dan pada akhirnya dia bunuh diri. Lihat banyak anak-anak muda yang kemudian dia bunuh diri. Kalau dia pengen melakukan sesuatunya yang besar. Dia jarang sekali mau jadi pegawai, pengen jadi pengusaha. Kenapa? Karena dia pengen langsung mendapatkan penghasilan yang besar. Dan ketika dia gagal, nipu. Seperti yang sudah dialami dan beredar di masyarakat, yang kasus Grejiris itu. Grejiris itu kan ini orang supaya kaya. Nah, ini kan sengaja supaya jamaah, walaupun mungkin ada yang sepuh, supaya paham juga. Nipu dia anak-anak muda yang memang dia tidak kenal aturan, tidak kenal tentang syariat, maka dia supaya dia kaya nipu. Dengan cara apa? Teknologi, Bitcoin. Ya. Belum lama ini kan ada yang namanya Indraken, pernah dengar ya? Indraken itu kemudian dia nipu supaya dia menjadi orang yang kaya. Cara nipunya bagaimana caranya? Dia seolah-olah menjadi orang yang kaya, makanya sebutnya Grejiris. Grezi itu orang gila, Riz itu kaya. Dengan kekayaan, luar biasa kekayaannya. Gimana luar biasa? Dia orang supaya percaya, dia bagi-bagi duit, ciri khasnya begitu. Dia upload di media, dilihat di medsos. Kaya banget. Gimana supaya Anda bisa menjadi kaya? Seperti saya. Caranya gimana? Main ini. Ada permainan game. Ada orang naruh uang 1 juta, 2 juta, 3 juta nih, ibu-ibu biar tahu, bapak-bapak biar tahu. Jangan sampai ketipu. Dan kalau nanti punya anak muda yang pamer mobil mewah, ini kan kita punya anak perempuan misalnya, jangan tergiur kayak begitu. Lihat dulu dia sholat apa enggak, sholat dia perlu disuruh apa enggak. Kalau misalnya datang ke rumah anak kita yang perempuan gitu kan, dia waktunya sholat dia masih ngobrol aja, itu kan. Begitu dia disuruh baru sholat, nggak usah jadi mantu. Kalau dia tanpa disuruh, ya kan, dia sholat, gitu kan. Datang ke situ, dia nggak nyaman kalau ada yang dampingin orang tua, itu nggak usah jadiin mantu. Itu duaan aja, jangan. Kalau kita kan zaman dulu datang sama calon bini itu didampingin sama orang tuanya, ngapel itu didampingin sama orang tuanya. Saya tuh ditungguin sama bapak, nggak berani tuh tangan kemana-mana itu. Ya Ustaz gitu ya. Gitu, nggak berani itu. Apalagi pakai jalan kemana-mana. Itu akhlaknya begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu pentingnya akhlak. Ya, generasi sekarang ini generasi rapuh. Memang pintar secara keilmuan, ilmunya hebat-hebat. Tapi sama orang tua, lihat sekarang cium tangan aja sama orang tua udah mulai terkikis, betul kan? Sudah mulai terkikis, dia bilang nggak perlu cium tangan, apalagi corona. Udah, sudah mulai itu. Kalaupun cium tangan, dia pindahin ke pipi. Mana ada begitu? Kalau enggak, dipindah dia ke jidat. Nah, nanti lama-lama ke belakang. Dan sekarang saya sering kali itu kalau di masjid itu anak-anak kecil itu salaman biasa aja sama orang tua, kayak sama orang tua gitu. Salamannya begini aja. Kadang sambil melengos lagi. Masya Allah. Padahal ada sebuah keberkahan. Itu nggak bisa. Kalau hanya menggunakan, anak-anak sekarang itu hanya sekedar menggunakan logika. Logika itu hanya sekedar hitung-hitungan matematik yang masuk akal. Makanya sekarang agama menjadi bulan-bulanan itu dianggap menjadi biasa. Karena pakainya pakai otak doang. Padahal kita zaman dulu, boro-boro Pak, Al-Quran aja habis dibaca tuh dicium, taruh di kepala. Tuh, kalau pakai logika nggak nyambung lah. Jangankan itu, kita memikirkan tentang Allah aja nggak akan nyambung. Banyakan ajaran agama itu nggak masuk akal. Itu masuknya keimanan, masuknya ke dalam hati. Maka sekarang ini banyak juga Pak, mau ngadain pengajian aja masjid tuh mikir-mikir. Mikirnya apa? Ya karena hitung-hitungan.
Hitung-hitungannya apa? Hitung-hitungannya nanti yang bayar ustadz siapa? Nah gitu. Coba. Hitung-hitungan. Rata-rata masjid, di sini aja yang berani kan? Oh nanti kalau pengajian pakai ada konsumsi, dananya dari mana? Hitung tuh pakai. Pusing dah udah. Itunya apa namanya pengurusnya. Tapi kalau dia pakai iman, Pak, nggak usah takut. Allah yang nanti akan mendatangkan semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kembali lagi, itu takwa. Begitu. Makanya orang yang bertakwa itu oleh Allah dimudahkan semuanya. Nggak ada takut tuh dalam hidup. Cuman berarti bukan berarti gini, nggak ada takut itu bukan berarti semuanya disepelekan. Itu namanya wa'ijabul mar'i namanya. Kalau menyepelekan yang lain, dia tetap ngikutin aturan kalau orang takwa itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ini sesuai dengan tema kita yaitu tentang akhlak kepada Allah, masih melanjutkan itu. Kita ini diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini biasanya khatib ketika khutbah Jumat ini dibaca wasiat takwa itu wajib. Kenapa? Itu diingatkan minimal seminggu sekali. Kalau nggak dibaca wasiat takwanya nggak sah itu khutbahnya. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini takwa tuh puncak. Ya, puncak. Makanya nggak ada lihat sahabat-sahabat Nabi itu hidup nggak punya rumah, tinggal di emper masjid. Ya. Jadi kalau ada yang bilang misalnya seorang ustadz kalau miskin itu kurang ibadah, itu ustadz kurang wawasan itu. Miskin kurang sedekah, itu kurang wawasan itu. Nggak ada kaitan itu. Ya. Nanti membuat tersinggung orang miskin. Kalau gitu saya jarang ibadah dong. Orang yang tahajudnya rajin belum tentu kaya. Tapi yang jelas dia sudah kaya. Kenapa? Batinnya kaya. Orang yang kaya belum tentu bahagia, Pak. Hidupnya tersiksa, Pak. Walaupun punya harta di mana-mana. Saya ini kemarin subuh ngobrol sama pengusaha, Pak. Nah, penghasilannya sehari aja 1 miliar, Pak. Dia bilang hidupku meledak nih otak saya ini. Kenapa? Semuanya harus turun tangan saya nih nanganin perusahaan. Nah, saya bilang kan punya karyawan ada 100 orang. Kenapa harus turun tangan? Kan sudah digaji. Ya kalau nggak turun tangan ini perusahaan ambruk. Ya bikinlah sistem. Gitu. Nah terus kalau begitu ngapain itu kita punya perusahaan? Masih enakan orang yang nggak punya perusahaan bisa pagi-pagi sarapan ikut ngaji. Dia ngaji kagak, habis masih mending itu biasa sholat. Dia habis sholat assalamualaikum langsung pergi. Ya kan? Coba. Apa enaknya hidup? Makan diukur. Yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, yang banyak kan kagak bolehnya. Coba. Agak enak. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi dengan postur tubuh yang paling kecil. Tapi ini digelari oleh sahabat-sahabat yang lain bahwa Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang disebut dengan penjaga rahasia. Karena memang hidupnya di rumahnya Nabi. Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Semuanya bahkan sampai ke kamar pribadinya Rasulullah pun Ibnu Mas'ud diizinkan. Kecuali hal-hal yang sangat pribadi yang sifatnya sangat pribadi banget itu enggak. Ya, misalnya apa? Hubungan suami istri ya enggak boleh lah yang lain melihat. Tapi hal-hal yang lain enggak ada rahasia. Dan Ibnu Mas'ud itu paling sangat menjaga rahasia. Dan semua wahyu Allah segala macam dikuasai Ibnu Mas'ud. Tinggalnya di rumah Rasulullah selama hidup.
Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an memberikan pemahaman penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an ini, ya. Yang ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia bilang bahwa kita ini diperintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Yang disebut dengan sebenar-benarnya takwa itu menurut beliau itu apa? Ini ayyuta fala yu'sa wa yudhkaru fala yunsa wa ayyashkura fala yukfar. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Allah itu ditaati dan tidak bermaksiat padanya. Allah itu terus diingat, tidak melupakannya. Nikmat Allah itu disyukuri, tidak diingkari. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa? Allah itu memang harus ditaati. Dan ketika kita dilahirkan oleh kedua orang tua, itu Allah hakikatnya yang melahirkan kita ke dunia ini. Makanya ketika Allah melahirkan kita melalui perantara kedua orang tua kita, Allah ini sudah jamin semuanya. Nggak usah takut. Maka kemudian ya Allah setelah balik, itu tergantung orang tua. Orang tua kalau mendidik dengan ketaatan, maka anak menjadi taat. Bukan hanya sekedar mendidik dalam bentuk ilmu, tapi mendidik dalam hal makanan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh diri orang tuanya. Karena itu mengalir darahnya ke dalam tubuh anak. Kalau itu anak lahir dari orang tua yang hasil makanannya hasil maling, hasil nipu, hasil ngebohong, itu pasti akan turun. Kalau ada orang tuanya kemudian dia jahat, anaknya taat, itu adalah karunia Allah. Itu ayat Allah, ya, ingin memperlihatkan bahwa Allah itu punya kuasa segala-galanya. Tapi pada umumnya, ya, secara sunatullah, biasanya kalau orang tuanya jahat, anaknya ikut. Orang tuanya baik, ya, anaknya baik. Ada juga orang tuanya baik, anaknya jahat, anaknya maksiat. Itu namanya ujian. Al-malu wal banunal fitnah. Jangan kita cemooh tuh orang tuanya. Karena ujian itu bisa berat datang. Jangankan orang biasa, nabi saja anaknya ada nggak yang durhaka? Nabi ada nggak anaknya yang durhaka? Ada, Nabi Nuh anaknya durhaka. Jadi kalau ada ustadz misalnya, ada kiai anaknya kok durhaka, jangan dicemooh, karena memang sudah ada itu ketentuan yang gitu. Tapi hukum alamnya, hukum umumnya, nah kita ikut yang umum dulu, jangan ikut yang khusus. Yang pada umumnya orang tua yang baik itu akan melahirkan keturunan yang baik. Kenapa? Karena buah tidak pernah jatuh, ya, jauh dari pohonnya. Kalau jatuh jauh dari pohonnya sudah ada yang bawa. Nah, buah kampret namanya. Aslinya memang pada umumnya begitu, ya. Kalau yang khusus buah jatuh jauh dari pohonnya, nah itu berarti khusus. Kalau yang umum ya dekat dari pohonnya, gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memang harus ditaati, walaupun Allah nggak ada untungnya bagi Allah kita ini mau beriman ataupun bertakwa. Bagi Allah nggak ada membuat Allah menjadi rendah ketika direndahkan. Allah menjadi tinggi kalau kita meninggikan, nggak ada. Untungnya bagi kita. Saum, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, itu untungnya bagi kita, bukan untuk Allah. Supaya apa? Allah itu aslinya, ya, kalau kita pahami, kalau sedikit kita mengenal Allah, lah harusnya kita banyak. Sedikit kita mengenal Allah. Di dalam hadis qudsi itu Allah sampaikan, Allahu Rahman, Allahu Rahim, wa saqaqtu laha min kulli itsmi.
Allah ini maha pengasih, Allah ini maha penyayang. Dan kalaupun ada yang namanya Allahu Darru, Allahu Al-Muntakim, itu Asmaul Husna ada kalimat itu. Apa itu Ad-Darru? Maha memberikan derita. Apa itu Al-Muntakim? Maha memberikan siksa. Allah ini memberikan penderitaan, Allah ini memberikan siksa. Itu karena wujud Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba kalau bayangkan manusia tidak dikasih sakit, kira-kira hati-hati nggak kita? Enggak. Kepentok kita cuek aja, nggak sakit. Ada yang nempeleng, cuek aja, nggak sakit. Ya kan? Ada yang nonjok, cuek aja, nggak sakit. Nggak hati-hati gitu. Kita berkendara jadi hati-hati. Kenapa? Kalau tabrakan penyok kita, bukan hanya mobilnya. Kitanya mati, sakit. Ya kalau mati masih mending. Nah kalau kita nih cacat, sakit. Nah kemudian hati-hati. Maka diturunkan oleh Allah rasa sakit. Kenapa Allah menurunkan siksa? Itu supaya kita hati-hati. Maka kemudian Allah ciptakan surga neraka. Allah itu menghendaki kita masuk surga. Maka kenapa? Apa wujudnya Allah sayang kita dikehendaki masuk surga? Diturunkan aturan. Apa aturannya? Syariat. Apa syariatnya? Islam. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kaffah. Tuh, itu syariat, aturan. Ya. Nanti ada tafsiran lagi. Tafsirannya apa? Untuk menjalankan syariat itu sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan wawasan, sesuai dengan kemampuan. Mastata'tum. Makanya ada kalimat la yukallifullah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah ini tidak akan membebani beban kecuali beban itu sudah ditakar oleh Allah. Jadi nggak ada itu yang namanya sholat itu membuat berat, nggak ada. Sesuai itu. Ya kan kalau kita Isra Mi'raj kan diterangkan tuh bagaimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Nabi Musa untuk balik kepada Allah. Itu kan hanya sebuah strategi saja. Padahal aslinya memang Allah sudah memerintahkan sholat itu ya 5 waktu aja. Takdirnya begitu. Walaupun Nabi Musa suruh balik lagi kan. Memang kalau Allah nggak gerakan Nabi Muhammad punya rasa malu kepada Allah, balik lagi. Tapi Allah udah takdirkan memang 5 kali waktu. 5 waktu. Ya udah. Nah sebab itulah kalau kita pengen tenang, taati Allah, jangan maksiat. Maksiat itu apa? Maksiat itu menentang semua apa yang diperintahkan oleh Allah, ditentang. Coba aja orang-orang yang menentang terhadap aturan-aturan Allah, ujungnya walaupun di awal kelihatannya enak, pasti ujungnya menderita. Nggak usah jauh-jauh lah tentang makanan lah, ya tentang makanan. Allah itu memerintahkan kulu wasrobu wala tusrifu. Itu makanan dulu ya. Ini yang ringan dulu lah. Kata Allah makan, minum jangan berlebihan. Berlebihan kita karena enak. Kagak nengok-nengok itu. Mertua lewat aja udah gak kelihatan. Oh saking enaknya. Ya kan? Dia khusyuk makan tuh. Ya, ada yang ngambil nggak boleh. Pokoknya dia harus habisin. Ini makanan enak. Itu kalau sudah makan enak Pak, logika nggak jalan Pak. Logika nggak jalan. Namanya udah enak Pak. Begitu dia tahu, ternyata Pak, penyakit lambungnya naik Pak. Kenapa? Makan enak Pak. Begitu udah lambung naik, tobat. Aduh, gua nyesel dah. Gua kagak makan lagi dah. Coba itu. Mulai itu logikanya jalan tuh. Tadi waktu enak enggak. Makanya ada dikenal dengan tobat sambal. Makan sambal tuh enak Pak. Iya. Nah itu setan tuh kerjanya begitu Pak, ngiming-ngimingin yang enak supaya lupa. Itu makanan. Apalagi memikirkan ya, kulu wasrobu halalan. Udah halal aja diabaikan. Konon katanya, saya sih belum pernah nyicipi, daging babi itu adalah daging terlezat. Daging babi itu adalah daging yang paling terlezat.
Maka babi itu Pak, apa aja masuk, nggak ada yang terbuang. Saya sebenarnya ada filmnya, cuman belum sempat masukin. Itu darahnya campur untuk cat, campur untuk lipstik. Hati-hati ibu, maka beli lipstik, pernah nggak lihat lipstik ada label halalnya? Pernah nggak Bu? Nanyain ini ada nggak sertifikat MUI? Nah itu main lipstik, apalagi itu untuk pakai sholawat nanti. Nempel di sini ada darah babi di lipstik. Nih. Pernah nggak beli kain yang ada label halalnya? Pernah nggak nanyain nggak beli kain? Dipakai sorban, pakai peci. Ribet banget Ustaz. Memang kalau untuk jadi baik begitu. Tanyain. Ini kadang-kadang kita masuk restoran main masuk aja. Itu kan ada yang pakai jilbab juga makan di sana. Saya pernah punya pengalaman masuk ke restoran, saya tanyain, saya bilang mohon maaf, ini ada sertifikat halalnya nggak? Nggak ada. Halal nggak? Halal. Itu kan halal menurut dia. Saya tanya, saya bilang masakan ini pakai angcuy nggak? Pakai Pak. Saya bilang nggak jadi itu. Angcuy itu arak, kayak model kecap. Ya, kayak model kecap. Itu kalau dimasak langsung nyala. Gitu. Hati, haram itu. Jadi kalau masuk ke mall tanya-tanya itu, ada sertifikat halalnya apa enggak? Kalau enggak, dengan turun aja lah. Nggak usah. Nggak usah. Makanya yang paling aman masak sendiri. Hah? Iya lebih aman itu. Masak sendiri yang paling aman. Dan itu jauh lebih sehat. Benar. Jauh lebih sehat. Kalau kebanyakan belanja apa ngabisin kantong dan belum tentu sehat. Kalau yang namanya masak, bisa berbagi tetangga. Ribet amat, memang begitu Pak. Pengen enak itu hasilnya, ya harus ribet. Puasa itu nggak enak Pak. Ujungnya ketika kita berbuka itu ada nikmatani. Yang pertama adalah indal iftar. Ketika buka, masya Allah, itu enak banget. Kenapa? Karena ribet awalnya. Susah Pak puasa itu. Sama di akhirat nanti masuk surga itu akan enak Pak. Karena ribet di dunia Pak. Makanya dunia ini bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman itu penjara Pak. Semuanya dilarang, larang. Bagi kaum-kaum yang memang dia benci terhadap Islam Pak, dianggapnya radikal, intoleran dianggapnya. Enggak Pak. Orang Islam itu dengan siapa aja santun mah. Ya kan? Itulah karena hasil didikan medsos Pak. Generasi stroberi itu yang rapuh. Ya. Makanya gampang dia supaya naik jadi pejabat, ngancurin orang. Generasi stroberi itu gitu. Dan hinggap juga sama orang-orang para pejabat yang pengen naik dengan cepat, nggak mengikuti proses. Ya kan? Caranya begitu. Dihancurkan melalui media, segala macam viral kan, begitu viral terkenal. Tapi nyungsepnya lebih sakit. Cobanya, nyungsepnya lebih sakit. Dulu aja pengen jadi artis itu Pak, pengen jadi artis prosesnya lamanya luar biasa. Sekarang pengen jadi artis Pak, cuman aja cukup 5 menit bisa Pak. Viral bikin ulahannya. Maka sekarang yang namanya masalah itu dikelola Pak, supaya dia tetap terkenal, muncul jadi berita terus. Dan artis-artis itu rata-rata, mohon maaf saya bukan menyudutkan, rata-rata nggak ada yang namanya pendidikan di TV itu satupun. Pendidikan moral apalagi tentang akidah, udah nggak ada sama sekali. Makanya lebih baik TV itu matiin aja udah. Begitu TV dimatiin, pindah ke handphone. Masya Allah. Ya, sampai kiai-kiainya liatin handphone terus Pak. Ya kan, liatin handphone terus ya. Coba. Nggak apa-apa pakai handphone Pak, dijadikan sebagai media untuk ngaji ya. Makanya ini pakai live streaming supaya lain bisa ngikut. Ini media. Ya. Kemudian apa? Wa yudhkara fala yunsa. Allah itu bukan dilupakan tapi diingat. Siapa yang sering ingat kepada Allah,
ya, dzikron katsira bukratan wa asila, maka oleh Allah ketika dia ingat dimanapun kapanpun, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, pagi siang sore malam, kapanpun ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada dirinya. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah engkau kepadaku, maka aku pun ingat kepadamu. Kita mah enggak, makan kagak ingat sama Allah, ingatnya enak doang. Akhirnya Allah nggak kasih sehat, kasihnya apa? Kolesterol. Nggak ingat sih sama Allah. Coba kalau ingat sama Allah, ya Allah, mulai makan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Tuh dia mulai gitu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau yang memberikan keberkahan, Engkau yang memberikan rezeki, maka wasilah rezeki ini ya Allah, dengan namamu aku makan. Ya. Tuh, jadi dagingnya sehat, dipakai sujud, dipakai ibadah. Ada orang untuk makan sehat, begitu sehat untuk marahin orang, caci maki orang, untuk maling. Kalau jadi maling tengah malam, kalau nggak sehat pak ketangkep sama satpam. Maling itu harus sehat, apalagi maling motor pak, yang cuma hitungannya berapa detik gitu. Itu kalau nggak sehat pak, wah ketangkep nggak bisa lari. Coba kalau maling motornya asam urat pak, Jawa kan, begitu ketangkep pak, begitu ketahuan ketangkep nggak bisa lari pak, orang incret-incretan pak, kakinya asam urat. Benar pak, itu maling tengah malam. Koruptor tuh pintar-pintar pak, cerdas pak, supaya dia nggak ketahuan ya pakai ilmu. Ada koruptor. Ya. Maka ingat sama Allah. Kenapa supaya ingat? Karena kata Allah nih jawabnya. Tidak ada ya. Ini klaim dari Allah dan memang saya sangat yakin klaim ini adalah paling benar. Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Yang hanya bisa membuat hati kita bahagia, yang membuat hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, tidak ada yang lain. Itu hanya dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Itu tafsiran dari Abdullah bin Mas'ud kaitan dengan haqqu tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati tenang pak kalau zikir, begitu mau meninggal zikirnya la ilaha illallah, masya Allah. Belum tentu itu orang-orang yang ceramah, orang-orang yang berdakwah itu bisa begitu. Kenapa? Ini kita ini masih digoda oleh iblis. Nggak ada jaminan kita. Semuanya nggak ada yang jamin. Termasuk ketika Rasulullah kumpul dengan para sahabat, termasuk wala anta ya Rasulullah, wala ana, termasuk saya tidak. Itu hadis Rasulullah. Nanti saya munculkan hadis Rasulullah. Makanya Profesor Dr. Quraisy Shihab sempat nyampain bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Kenapa Rasulullah kemudian dijamin? Karena Rasulullah itu paling ihsan. Ada ayat Al-Quran yang disampaikan saya beberapa kali kan, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah yang karena lebih dekat dengan Rasulullah, maka wasilah rahmat itulah kemudian Rasulullah dijamin masuk surga. Bukan karena Rasulullahnya, tapi rahmat Allah yang menjamin Allah masuk surga. Gitu. Dan kita ini digoda setiap saat oleh iblis, digelincirkan. Jangankan kita hidup seperti saat ini, di zaman Nabi Musa yang hidup masa dengan Nabi Musa, ada namanya ulama. Ulama ini tingkat ibadahnya udah nggak ada yang nyamain pak, ilmunya nggak ada yang nyamain. Dia punya oleh Allah dikasih yang namanya mukasyafah. Mukasyafah itu dia hijabnya dibuka oleh Allah, mampu melihat arsy. Itu ulama. Luar biasa bukan? Doanya nggak pernah ditolak oleh Allah. Siapakah ulama itu? Namanya Bal'an bin Baur. Bal'an ini dalam masa kehidupan akhirnya itu menjadi pengikut iblis, pengikut setan. Itu. Makanya kita nih kenapa diperintahkan oleh Allah zikir nggak pernah lengah? Karena kita nih kalau lengah sedikit saja,
Masuk tuh iblis. Makanya jangan sekali-kali ngelamun, bengong, jangan. Itu kalau bahasa Betawi itu kesambet nantinya. Ya kemasukan, masukan setan tuh kebanyakan bengong. Kerja kemana-mana ngelamar nggak dapat bengong, hanya ngehayal. Sama tanya, datang teman, gua bilang juga apa? Oh di sana ada dukun, kita datang ke sana bertapa yuk, nanti kita jadi kaya. Masuk dah udah. Itu zaman dulu Pak, makanya filmnya Susana ngepet kan gitu kan, filmnya. Zaman sekarang juga apa ngepetnya beda Pak bentuknya, nyogok sana nyogok sini kan pejabat, ya kan. Nah kemudian apa? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia jauh dari Allah. Kenapa? Karena jarang zikir. Zikir itu bukan hanya berada di masjid. Zikir itu di mana saja. Kita jalan, sedang jalan kita berzikir. Kita sedang tamasya kita berzikir. Ya Allah, Engkau yang menciptakan keindahan. Engkau menciptakan gunung yang tinggi. Engkau yang maha tinggi Ar-Rafi itu. Lihat keindahan, ya Allah, Engkau yang maha indah itu. Engkau yang maha menciptakan, Engkau Al-Malik. Lihat orang pintar, kita berzikir, ya Allah, Engkau Al-Alim. Lihat hasil kreasi yang begitu sangat luar biasa, ya Allah, Engkau Al-Musawwir, Engkau yang maha kreasikan segala macam. Jadi zikir kita nih, kenapa? Karena kata Allah, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, disitulah wajah Allah. Engkau tidak bisa berpaling dari Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak punya Allah. Lihat anak yang begitu sangat soleh, ya Allah. Oh tuh zikir tuh. Bukan bangga sama si diri kita. Ada apa anak yang soleh kitanya jadi bangga, jadi dosa apa kita walaupun anaknya soleh. Kenapa? Karena kita jadi sombong. Cerita kemana-mana. Oh kayak anak saya dong, 30 juz hafiz. Nggak kayak anak lu surat Al-Ikhlas aja kagak hafal-hafal. Nah itu kan namanya sombong. Anaknya soleh itu, tapi jadi pintu neraka itu anak soleh. Ya, nggak bisa, jangan begitu. Ya. Jadi kalau pengen kita nih menjadi orang yang selamat, wala tamutunna illa wa antum muslimun wa yudhkaru fala yunsa. Terus apa lagi? Wa ayyashkura wala yukfar. Jangan pernah ingkar dan bersyukurlah, dan jangan pernah ingkari nikmat. Ketika dikasih nikmat oleh Allah, disyukuri. Kenapa? Karena kata Allah surat Ibrahim ayat 7, wa idda adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan di dalam Al-Qur'an surat kedua ayat 152, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah engkau kepada aku dan jangan pernah ingkar. Kenapa harus bersyukur? Tadi Allah akan tambahkan tuh nikmat kalau bersyukur. Salah satu syukur yang paling kecil adalah ucapan alhamdulillah. Itu syukur terkecil Pak. Ya. Syukur terbesar itu Pak, setiap gerak langkah aspek kehidupan kita itu menyesuaikan dengan apa yang Allah mau, itu namanya syukur. Allah perintahkan untuk sholat ya. Rasulullah senang orang sholat di awal waktu, dia lakukan. Itu wujud syukur. Rasulullah tuh sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, itu karena wujud syukur. Tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada aku? Gitu. Sudah jam 6 lebih ya. Pak Zul udah nengok ke jam. Harus sensitif. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya barangkali, silakan. Dari jamaah bapak-bapaknya ada yang mau tanya. Ibunya ada yang mau tanya? Ada? Iya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya mengenai bab salam, karena pengalaman saya, kalau saya suatu saat berpapasan dengan sesama muslimah, saya memberi salam, beliaunya tidak menjawab. Kemudian kalau misalnya contohnya di dalam masjid ini, kalau saya masuk lebih belakangan gitu, sudah banyak jamaah, saya memberi salam juga tidak dijawab. Itu
saya itu membuat mereka berdosa atau tidak ya, karena saya memberi salam dan beliaunya tidak menjawab. Terima kasih Pak Kiai. Sebetulnya tadi di awal sudah disampaikan surat An-Nisa ayat 86. Nanti buka Bu ya. Surat An-Nisa itu surat keempat ayat 86. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu. Apabila ada orang yang memberikan penghormatan, salah satunya salam, maka jawablah dengan lebih, bi ahsana minha. Maka jawablah dengan jawaban yang lebih. Auruduha, atau sama jawabannya. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana kalau dia nggak jawab salam? Tadi kan suruh oleh Allah, suruh menjawab dengan jawaban lebih atau sama. Berarti dia termasuk orang yang taat nggak sama Allah tuh? Orang yang taat ya Bu? Enggak. Allah memerintahkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu wajib ditaati. Kalau dia nggak mentaati, namanya maksiat, menentang kebijakan-kebijakan Allah, aturan-aturan Allah. Maka hukumnya berdosa kalau ngikutin ayat Al-Quran ini. Karena nanti kan kaitan dosa dan tidaknya Allah yang punya ketentuan. Tapi kan kita kan berdasarkan kasat mata dulu, berdasarkan syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, ya. Nah cuman kan gini, kita mengucapkan salam juga harus lihat-lihat waktu dan lihat-lihat tempat. Kita berhusnudon juga, jangan-jangan dia nggak ngedenger kita ngucapin salam. Dia misalnya kan kita, karena memang gini, Rasulullah memerintahkan kepada kita juga, ibsas salam bainakum, sebarkanlah salam di antaramu. Satu. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah, hakul muslim alal muslim sittun. Salah satunya adalah ketika bertemu ucapkan salam, dan ketika ada orang yang mengucapkan salam maka jawablah dengan salam yang sama atau lebih. Gitu. Nah, ketika ada orang yang mengucapkan salam tidak dijawab, kita berhusnudon, jangan-jangan dia nggak ngedenger. Oh enggak, dia enggak budak kok dia nggak dengar. Mungkin dia sedang memikirkan yang lain. Pokoknya cari 1001 alasan untuk tidak memojokkan orang, tidak menyalahkan orang, ya. Itu kebersihan hati namanya. Oh enggak, dia memang iri aja. Pokoknya cari 1001 alasan supaya kita tidak memojokkan. Mungkin dia sedang memikirkan yang lain. Karena gini, manusia ini punya titik fokus nggak terlalu banyak, paling banyak hanya 2. Apalagi laki-laki, lagi nyetir diajak ngobrol pasti nggak nyambung. Itu secara psikologis. Lagi nyetir diajak ngobrol pasti nggak nyambung. Atau lagi ngobrol diajak ngobrol lagi yang lain nggak nyambung. Itu laki-laki. Nah, karena saya belajar ilmu psikologi, maka harus lihat-lihat ya, istri kalau ngomong sama suami, misalnya lagi ngomong sama yang lain, ibunya nyerocos, nggak akan didengerin. Ya, nggak didengar. Jangan tersinggung. Ya memang gitu, kapasitasnya. Makanya kalau lagi santai, nah, kecuali memang kita berpapasan saling melihat, memang kita nih ucapkan salam lebih dulu. Yang paling bagus yang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau nggak dijawab, nggak ada urusan. Kita nggak ada urusan, ya kan? Nah kemudian pertanyaannya, apakah kita memberikan peluang dosa? Enggak, karena salam itu ada diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Nggak memberikan peluang dosa kepada yang lain, justru memberikan peluang kebaikan. Kalau nggak dijawab, itu urusan dia, gitu. Kira-kira begitu Bu? Ya. Ya. Baik. Udah jelas ya Bu ya. Ada lagi? Ada yang mau tanya? Cukup? Ya silakan. Satu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya terkait arti dari surat Ali Imran ayat 3. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini artinya apakah untuk orang yang non muslim atau kalau untuk kita yang muslim seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi kurang jelas? Arti dari surat Ali Imran ayat 3, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
Ayat ini untuk orang non-muslim atau kalau untuk orang muslim seperti apa Ustaz? Terima kasih. Maka di sini terjemahkannya, ya. Ini ada yang menerjemahkan dalam keadaan muslim, ada yang diterjemahkan dalam kondisi selamat. Ya, coba aja. Tafsirannya begitu. Makanya Ibnu Mas'ud menjelaskan yang namanya jangan mati sebelum dalam keadaan Anda muslim, itu diawali dengan takwa, dengan sebenar-benar takwa. Maka diisinya apa? Allah itu ditaati, tidak bermaksiat. Allah itu terus diingat, tidak dilupakan. Ketika dikasih nikmat, disyukuri, jangan diingkari. Itu bagi kaum muslimin ini. Kalau yang di luar muslim sudah jelas, Pak. Sudah sangat jelas. Memang kafirin nggak akan mungkin masuk ke dalam surga. Dia memang sudah nggak meyakini adanya Allah. Ini makanya kenapa saya sampaikan bagi kaum muslimin, karena di sini kan tidak ada yang non muslim. Yang orang Islam saja belum tentu selamat, apalagi analogi berpikirnya begitu. Orang yang Islam, yang sudah Islam saja belum tentu selamat, apalagi yang tidak muslim secara Islam. Di sini muslim itu dipahami dengan pemahaman Islam, ada muslim dipahami dengan secara selamat. Maka gini, Islam itu ada yang dibahas tentang yang namanya Islam itu syariat. Pembahasan hukumnya namanya kalau dalam ilmu fikih. Ilmu fikih itu membahas tentang hukum-hukum itu. Ya. Maka ada usul fikih, ya, itu adalah hukum-hukum pokok. Ya. Ada yang namanya gini, kalau ketika berbicara tentang Islam, ada salam, ada silmi. Kan lihat kalau di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi, bukan fis salam atau fil muslim, enggak, tapi fis silmi. Artinya apa? Aturan. Muslim di sini pun itu ada yang menerjemahkan itu bukan agama, tapi aturan agama. Ya. Aturan agama apa? Syariat. Di dalam ajaran agama Islam itu ada syariat. Syariatnya dari mana? Dari Rasulullah SAW yang diturunkan dari Allah. Makanya saya pernah bahas gini, ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah ketika 3 syarat itu belum terpenuhi. Itu menurut pendapat ulama. Ya. Yang pertama, apa itu? Mabda. Mabda itu apa? Dasar. Dasar rujukannya harus jelas. Kalau dasarnya nggak jelas, mengada-ngada, itu sesuatu yang berdasarkan nafsu. Maka dalam ayat Al-Quran, orang-orang yang ibadahnya hanya mengikuti hawa nafsu, itu dia akan sesat. Sesuai dengan keinginan, sesuai dengan yang menyenangkan. Harus ada dasarnya. Gitu kan? Dalilnya harus jelas. Mana rujukannya? Kalau hadis, hadisnya mana? Nah nanti makanya kenapa di pengajian ini harus ada pelajaran atau pengajian yang membahas tentang ilmu hadis, membahas tentang ilmu Quran, bukan membahas ayat per ayat, bukan, tapi membahas tentang ilmu Quran, ilmu hadis, supaya tahu kenapa ini hadis sahih, kenapa ini hadis mutawatir, kenapa ini hadis hasan, sehingga kita bukan hanya ini hadis sahih aja kita bingung, maksudnya yang sahih apa sih? Runtutannya ke sana. Tujuannya nanti kan untuk takwa itu, ya, untuk apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya selamat. Ya, menjadi orang Islam itu supaya selamat. Nah, supaya selamat itu kan ilmunya itu harus mumpuni. Yang kedua, ibadah itu tidak akan diterima kalau apa itu? Manhajnya tidak jelas. Manhaj yang paling bagus itu siapa? Kan macam-macam, ada orang memahami mazhab itu mazhab. Padahal enggak. Mazhab sama manhaj itu beda. Manhaj itu contoh. Ya. Contoh yang paling bagus siapa? Rasulullah. Berakhlak itu harus bermanhaj. Manhajnya kepada siapa? Rasulullah. Kita nggak bisa akhlaknya menyesuaikan dengan akhlak kita. Sekarang kan di Indonesia dulu ada pelajaran budi pekerti. Budi pekerti kan hasil rekayasa kita. Tapi kalau akhlak enggak, Allah yang punya, yang diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu bimbingan Allah. Jadi
suri toladannya itu harus Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Ya, harus pada Rasulullah. Bagaimana tahu bahwa akhlaknya Rasulullah seperti apa? Akhlakuhul Quran, maka baca Quran. Itu. Dari mana kita tahu akhlakuhul Quran, akhlaknya Rasulullah? Dari hadis, maka belajar hadis. Ya, maka belajar itu Al-Quran, belajar itu hadis. Kemudian apa lagi? Bahwa yang namanya ibadah tidak akan diterima ketika ghayahnya nggak jelas. Apa itu ghayah? Tujuan. Tujuannya apa? Untuk apa? Kita yang namanya ibadah itu limardotillah, untuk mendapatkan ridho Allah. Supaya mendapatkan ridho Allah gimana caranya? Maka Allah tuh jawab di dalam Al-Quran, wa ma umiru ilal liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Harus ikhlas. Kata Allah, gimana aku mau ridho, mau ibadah kamu aja bukan untukku. Aku ini mau ridho kepada apa yang kau lakukan kalau ibadahmu itu memang diatasnamakan untukku. Mau kita nerima kapan ngasihnya, bahasa sederhana begitu. Oh, saya udah kasih, kapan ngasihnya, mana buktinya? Tiba-tiba kan ada yang nuduh, Pak, kemarin saya sudah kasih tuh hadiah, mana? Gitu. Masa bapak nggak ngasih hadiah? Ngasih hadiah gimana? Saya nerima juga kagak? Gitu. Bahasa sederhana begitu. Kira-kira begitu, Pak. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jaga kita agar senantiasa kita istiqomah untuk menjalankan ajaran Allah yang sampai kepada kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhurina wa maulana kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.